Oke. Yang pertama, segi empat tali busur. Apa itu segi empat tali busur? Jadi segi empat tali busur itu adalah ketika kita menghubungkan titik-titik pada lingkaran ini sehingga menjadi sebuah tali busur, dan titik-titik ini, ya, titik-titik yang dihubungkan ini membentuk segi empat. Segi empatnya nggak beraturan, nggak seperti persegi panjang ataupun persegi pada umumnya gitu ya. Tapi dia berbentuknya segi empat, ada empat sisi gitu. Berapa aja pas ya? Segi empat tali busur. Nah, tali busur ini segi empatnya itu membentuk sudut-sudut di keempat sudutnya. Dan ini memiliki satu keistimewaan, yaitu sudut yang berhadapan, ya, seperti B dan D ini berhadapan, ya. B dan D ini berhadapan, kemudian A dan C juga ini berhadapan. Jadi sudut yang berhadapan ini totalnya sama dengan 180 derajat. Ya. Sudut A ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat, begitu juga dengan sudut B ditambah sudut D. Maksudnya sudut yang berhadapan seperti ini. Sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut C itu juga sama dengan 180 derajat. Nah, kalau kita aplikasikan di dalam soal seperti ini, ya, ini ada segi empat tali busur. Ini walaupun tipis banget ya dengan lingkarannya. Ini adalah segi empat tali busur, bentuknya seperti ini. Dan di situ ada sudut-sudutnya. Pertama ada sudut 75 derajat, kemudian ada sudut 140 derajat, kemudian ada sudut 2x plus 3 derajat, dan ada sudut 3y minus 2 derajat. Jadi 2x plus 3 itu yang di sebelah sini, 3y minus 2 yang ada di sebelah sini. Pertanyaannya adalah berapa nilai x minus y. Nah, jadi kalau misalkan nanti di sini saya kasih huruf di sini A, B, C, D, maka sudut apa yang ada di hadapan sudut A, yang di hadapan 75 derajat itu adalah sudut 2x plus 3. Artinya, sudut A ditambah sudut C, itu kalau dijumlah itu sama dengan 180 derajat. Ya. Sudut A ini 75 derajat, ini sudut A. Kemudian ditambah sudut C yang ini, 2x plus 3, ya, yang di sebelah sini ini. Itu total sama dengan 180 derajat. Dari sini nanti kita akan bisa mendapatkan X. Kita bisa dapat X. 75 ditambah 3 sama dengan 78. Kemudian 78 pindah ruas menjadi minus 78. 2X sama dengan 180 dikurangi 78. Kemudian 2X sama dengan 102. X sama dengan 102 dibagi 2. 102 dibagi 2 sama dengan 51. Nah, kita dapat X-nya sama dengan 51. Simpan dulu X-nya, kemudian kita akan mencari Y. Kalau yang tadi itu adalah hubungannya A dengan C, maka selanjutnya B dengan D. Ini sebenarnya aljabar biasa aja ya. B dengan D yaitu 140 dan 3Y minus 2. Jadi kalau dijumlah, 140 ditambah 3Y minus 2 itu sama dengan 180 derajat. 140 dikurangi 2 itu sama dengan 138. Pindah ruas 138-nya menjadi minus 138. 3Y sama dengan 180 dikurangi 138. Kemudian 3Y sama dengan 42. 42 dibagi 3 sama dengan 14. Jadi Y-nya sama dengan 14 derajat. Kita sudah dapat X, kita sudah dapat Y. Maka yang ditanya bisa kita jawab, yaitu X minus Y. X minus Y itu berarti 51 dikurangi 14. 51 dikurangi 14 itu sama dengan 37. Berarti nilai dari X minus Y itu adalah 37 derajat. Oke, sampai sini dulu jelas? Untuk soal segi empat tali busur.
Lanjut ya. Nggak ada. Nah, ini ada soal lagi segi 4 tali busur. Nomor 15 dan 16 ya. Diketahui segi 4 tali busur PQRS dengan sudut P banding sudut Q banding sudut R. Ini ya, PQRS dengan sudut P banding sudut Q banding sudut R. Itu sama dengan 5 banding 8 banding 7. Besar sudut R adalah, nah, karena segi 4 tali busur itu hanya sudut yang berhadapan, maka kita hanya menggunakan P dan R aja. Ya, karena di hadapan P itu adalah R, maka perbandingan P dan perbandingan R ini yang kita akan gunakan. P-nya itu 5, R-nya itu 7. Maka P banding R berarti 5 banding 7. Nah, ini ada dua cara ya. Bisa kalian langsung seperti ini menggunakan cara perbandingan atau pakai variabel juga boleh. Tapi yang biasanya diajarkan kalau saya nggak salah sih di perbandingan itu kita pakai jumlahnya. Jadi gini, jumlah sudut P dan R itu kan sama dengan 180 derajat. Jumlah sudut P dan sudut R itu sama dengan 180 derajat. Maka yang ditanya sudut R, berarti kita tinggal menggunakan R per R ditambah P. Jadi yang ditanyakan R per jumlah dari perbandingannya. Jumlah dari perbandingannya itu berarti 7 tambah 5 atau 5 tambah 7 ya. P ditambah R atau R ditambah P. Di sini berarti R-nya sama dengan 7. Dari sini ya, 7 per 5 ditambah 7, yaitu ini P, kemudian yang ini adalah R. Berarti 7 per 12, sorry. R-nya 7 ya. Ini salah nih berarti 7 yang ditanya. Kita hapus dulu ya. R-nya 7. Sorry. Karena perbandingannya 7 di sini ya. R-nya 7, kemudian 7 per 12 jadinya di sini. 7 per 12 dikali 180. 180 itu bisa dibagi 12. Sama dengan 5 ya. 15, sorry. Sama dengan 15. Kemudian di sini 7 dikali 15. Berapa 7 dikali 15? 70 ditambah 35. 105. Ya, 105 derajat. Berarti oh, ini jawabannya 105 derajat. Ya, jadi R-nya sama dengan 7 tadi ya. Sorry, tadi salah tulis. R-nya sama dengan 7 dari perbandingannya. Per jumlah dari perbandingannya dikali jumlah sudutnya. Atau bisa juga nanti kamu pakai ini 5X ditambah 7X itu sama dengan 180 derajat. Kan 12X sama dengan 180 derajat gitu ya. X sama dengan 15. Ini juga bisa. Nah, kalau R kan berarti tadi 7X. Berarti 15 kali 7. Bisa begitu juga ya. Sama aja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ingat ya, sudut yang ada di hadapannya itu sama dengan 180 derajat. Khusus untuk yang ada di lingkaran ya. Kalau misalkan nanti suatu saat kamu nemu soal gambar segi 4 sembarangan gini, nah ini enggak berlaku
sudut yang ada di hadapannya itu sama dengan 180, ini hanya berlaku segi 4 tali busur, artinya yang ada di dalam lingkaran seperti ini. Oke, lanjut ya. Ini soal segi 4 tali busur juga. Jadi soalnya seperti ini. Pertanyaannya adalah sudut C ditambah sudut D. Nah, cuma dikasih tahu A sama B. Berarti kan kita butuh berapa sudut ini dan berapa sudut ini. Sudut A itu ada kaitannya dengan sudut C, dan sudut D itu ada kaitannya dengan sudut B. Di mana untuk mendapatkan sudut C, ya kita tahu aturannya atau sifatnya itu adalah A ditambah C, atau sudut A ditambah sudut C ya. Sudut A ditambah sudut C sama dengan 180. Nah, sudut A-nya kan udah ketahuan 80 derajat. Berarti untuk sudut C-nya sama dengan 180 dikurang 80. Jadi untuk mencari sudut C-nya ya, yang atas ini. Sudut C sama dengan 180 dikurangi 80. Sama dengan 100. Berarti untuk mencari sudut D, cara yang sama, 180 dikurangi 65. Ya, untuk mencari sudut D. Sama dengan 115. Nah, totalnya C tambah D, itu berarti 100 ditambah 115. Atau sama dengan 215. Gitu aja. 215 derajat. Begitu ya. Oke. Itu tadi materi tambahannya ya, kaitannya dengan segi 4 tali busur. Untuk sisanya ini udah pernah disampaikan ya. Nah, coba kita bahas dari awal. Dari mana? Dari sini ya. Oke. Jadi banyak. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ini dari materi awal banget ya, ini tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi jangan lupa di lingkaran itu ada apa aja, ada jari-jari, ada diameter, kemudian ada tali busur, ada busur, kemudian ada juring, ada tembereng, ya, dan seterusnya. Ada apotema. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir atau daerah arsiran pada gambar tersebut, ini disebut apa? Ini yang kita sebut sebagai tembereng. Kalau arsirannya itu sampai ke jari-jarinya, itu kita sebut juring. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Diketahui keliling suatu lingkaran sama dengan 19 pi cm. Luas lingkaran tersebut adalah 19 pi. Jadi ini kelilingnya ya. Kelilingnya sama dengan 19 pi. Artinya kalau kalian ketemu soal dengan pi-nya itu tidak dirubah jadi 3,14 ataupun 22/7, maka ya biarkan aja pi-nya itu dalam bentuk pi. Ya. Oke, kita mulai dari rumus keliling. Keliling itu sama dengan pi dikali diameter. Ya. Nah, tadi kelilingnya sama dengan 19 pi. Ya udah kita substitusi aja 19 pi-nya di sini. 19 pi sama dengan pi kali D, ya. 19 pi itu sama dengan pi dikali D. Nanti pi-nya ini bisa kita bagi. Ya. Pi dibagi pi kan habis, jadi tinggal diameter sama dengan 19. Nah, kalau kita dapat diameter, maka kita bisa cari jari-jarinya, yaitu tinggal kita bagi 2. Jari-jarinya sama dengan 9,5. Untuk menghitung luas, itu adalah pi dikali jari-jari kuadrat. Pi dikali jari-jari kuadrat. Pi-nya sama dengan 9,5, berarti pi dikali 9,5 kuadrat. Ya, berarti kita tinggal hitung 9,5 kuadrat aja. Dimana 9,5 kuadrat itu adalah 90,25. Nah, kemudian pi-nya kita tinggal taruh di belakang. Jadi jawabannya adalah 90,25 pi. Jawaban yang tepat itu adalah 90,25 pi.
Sebuah meja berbentuk permukaan lingkaran, sebuah meja dengan permukaan berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 42 cm. Hendak ditutup dengan taplak. Jika ukuran jari-jari taplak itu 8 cm lebih dari ukuran meja, dan harga setiap 1 meter persegi kalian taplak itu adalah Rp105.000, maka harga taplak untuk meja tersebut adalah, mejanya bentuknya lingkaran ya. Jadi anggap misalkan lingkaran yang ada di dalam ini adalah meja. Ya. Lingkaran yang di dalam ini adalah meja. Meja dengan jari-jarinya sama dengan 42 cm. Kemudian ada kata-kata kayak begini di soal. Ukuran taplak itu 8 cm lebihnya dari ukuran meja. Maksudnya 8 cm lebih itu adalah berarti lebih 8 cm. Jari-jarinya ya maksudnya tadi, karena ukuran jari-jari taplak tadi katanya. Jari-jari taplak. Jadi kalau kita punya jari-jari meja 42 cm, maka jari-jari taplak itu adalah 8 cm lebih dari si mejanya. Jadi 42 ditambah 8 itu jari-jari taplak mejanya. Artinya nanti mejanya itu ditutupi oleh taplak ya. Nah, oke, berarti di sini kita dapat jari-jari dari taplak ini itu adalah 42 ditambah 8 atau sama dengan 50 cm persegi. Centimeter aja ya, centimeter. Nanti perseginya ada di luasnya. Nah, berarti kita tinggal ngitung luas taplaknya. Luas taplak itu kan berarti pi dikali r kuadrat kan. Ininya kita pakai 3,14 karena di sini tidak ada kelipatan 7. Maka 50 kuadrat sama dengan 2.500. 3,14 dikali 2.500 itu sama dengan 7.850. Nah, ini ingat lagi konversi dari cm persegi ke meter persegi. Ingat tangga yang ini ya, dari cm, dm, sama m. Tapi kalau persegi itu beda. Ini kan bagi 100 ya. Sini lagi bagi 100 lagi. Sehingga kalau dari sentimeter ke meter itu bagi 100-nya 2 kali. Bagi 100 bagi 100 lagi. Berarti harus dibagi 10.000. Ya, dari 7.850 dibagi 10.000 berarti geser komanya 4 kali 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Berarti 0,7850. 0,7850 atau 0 di belakang nggak usah ditulis. Sehingga ini bisa 0,785 aja. Dan satuannya sudah jadi meter persegi. Nah, harganya berarti kita tinggal kalikan ukuran dari taplaknya dikalikan dengan harga per meternya. 0,785 dikali 10.000. 105.000 meter. Taplaknya itu adalah 82.425. 82.425. Oke, sampai sini dulu jelas. Lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada yang mau coba jawab nggak? Berapakah luas daerah yang diarsir? Pertanyaannya ya. Luas daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir berarti bagian yang ini aja. Dan bagian yang ini. Oke, ada yang mau coba?
Ini saya disconnect nggak sih? Ya, ada yang mau coba? Jawab, silakan. Yang tahu jawabannya. Atau gimana caranya deh. Nanti jawabannya sebenarnya udah ada di situ ya. Jawabannya udah ada. Saya udah tulis jawabannya di situ. Jawabannya sama dengan 91. Oke. Jadi caranya dulu ya, idenya dulu ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat sekilas di situ ada persegi panjang dan ada setengah lingkaran, kemudian ada seperempat lingkaran. Ya. Persegi panjangnya jelas ya yang ini, persegi panjang. Kemudian ini setengah lingkaran, kemudian ada seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran. Oke. Yang pertama kita mau ngitung bagian yang pertama ini, yang satu ini. Bagian yang satu. Untuk luas yang ke satu ini adalah kita tinggal mengurangi luas persegi panjang dikurangi luas setengah lingkaran ya. Jadi kalau luas setengah lingkaran dikurangi berarti kita dapat yang atas saja nih. Luas pertama. Oke, jadi luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. 14 dikali 10,5. Kemudian untuk luas lingkarannya, setengah lingkarannya itu berarti setengah dikali pi dikali r kuadrat. Nah, untuk setengah lingkaran ini jari-jarinya berapa? Nah, berhubung di sini diameter sama dengan 14, maka jari-jarinya itu sama dengan 7. Berarti jari-jarinya 7. Berarti 1/2, karena kelipatan 7 ya. 1/2 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat. Ya, 1/2 dikali 27 kali 7 dikali 7. 22 dibagi 2 itu sama dengan 11, 7 dibagi 7 itu sama dengan 7. 7 dibagi 7 1. Jadi tinggal 11 dikali 7. 11 dikali 7 itu sama dengan 77. Oke, ini bagian yang setengah lingkaran ya. Nah, selanjutnya yang ini 14 dikali 10,5 itu sama dengan 140 ditambah setengah dari 14. 147 berarti. Nah, 147 dikurangi 77 itu sama dengan 70 ya. 7 kurang 7 0, 14 kurang 7 70. Oke, kita dapat bagian yang pertama. Oke, ini untuk bagian yang pertama. Nah, sekarang tantangannya adalah bagian yang kedua nih, gimana caranya kita ngitung bagian yang seperti ini. Ada yang tahu caranya gimana? Nah, caranya ternyata yang mudah itu adalah ambil persegi panjang. Ini coba seperti ini. Kita ambil persegi panjangnya dari sini. Ya, berarti pas di garis itu ya, pas di lingkarannya lah, pas di perpotongan setengah lingkarannya. Udah? Nah, kemudian ini dengan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu luas persegi panjang dikurangi luas setengah lingkaran lagi. Ya. Kalau misalkan kita pakai luas persegi panjang yang ini sekarang ya, persegi panjang dikurangi setengah lingkaran, nah berarti kita kan dapat yang ini nih. Kita dapat yang ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Bagian yang atas ini itu sama dengan, kalau kita bagi dua, bagian ini dan bagian ini. Nah, jadi bisa dengan cara 14 dikali 7. Kenapa 7? Karena ini adalah jari-jari lingkaran. Dari sini kan 7. Berarti dari sini juga 7. Di sini 7.
Sehingga 14 dikali 7 ya. 14 dikali 7 dikurangi setengah kali 22 per 7 dikali 7 bagi 7 1, 22 bagi 2 28 dikurangi 77 sama dengan 21 cm. Jadi luas yang ini sama dengan 21 cm persegi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sama dengan 70 ditambah 21 sama dengan 91 cm persegi. Itu aja dari Pak Fatir untuk hari ini. Sisanya nanti kalian bisa cek di PDF-nya. Ini nanti saya share ke Elabs. Kalian bisa download di sana. Atau kalau mau cepat, langsung WA aja ke Pak Fatir. Nanti saya kirim dia di WA. Silakan kalau ada yang mau bertanya.